Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Link aja? Sore ini masih pada puasa? Puasa dong, ya kali. Udah gede ditanyain masih kayak begitu ya. Nanyanya kayak orang cupu. Puasa dong ya insya Allah ya. Hari ini ketemu lagi seperti biasa di Ngabuburit barengan sama Link aja. Dan juga tentunya gue mau ngucapin selamat datang juga di Link Aja Ramadan Bersyukur bersama Link Aja. Dan hari ini seperti biasa Sahil Mulahela akan nemenin kamu, nemenin lo semuanya sampai dengan selesai nanti. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber yang seru banget hari ini. Seperti yang kemarin gue udah bilang, hari ini kita akan kedatangan seorang penyiar radio yang luar biasa, Kang Ronald Surapraja ya. Nanti kita pengen ngomongin apa? Kita tuh pengen ngebahas bagaimana caranya kita bisa tetap aktif dan produktif di saat Ramadan di situasi pandemi kayak gini. Nah, ini sedikit cerita tentang Kang Ronald. Jadi Kang Ronald ini memang dari dulu tuh sering masuk di televisi gitu kan. Di acaranya yang wah itu udah ngehits banget deh. Extravaganza. Nah, terus akhirnya Kang Ronald menjadi seorang penyiar radio juga. Dan akhirnya sekarang Kang Ronald itu fokus juga membuka bisnis barunya, bisnis fashion, yaitu Laulaka brandnya. Jadi kalau ngelihat batik-batik, tapi batik-batik yang modern sekarang, tapi nggak menghilangkan unsur-unsur apanya ya, unsur-unsur seninya, ya itulah Laulaka itu. Nah, kita pengen ngobrol sama Kang Ronald. Assalamualaikum Kang Ronald. Waalaikumsalam, Sahil, apa kabar? Alhamdulillah ya Allah, teman sekantor gara-gara Gak pandemi. pernah ketemu di kantor. Terima kasih Link aja yang telah mempertemukan kami ya. Jadi Sobat Link aja kita ini satu kantor, satu radio. Tapi Kang Ronald siaran pagi, gue siaran malam. Ketemunya pas acara beginian mulu. Benar. Emang gak pernah ketemu. Satu di Bintaro rumahnya, satu di sono di Bogor, gak ketemu juga. Ya udah ketemunya di sini gak apa-apa deh. Yang penting mah sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat juga Kang Ronald ya. Tapi kita mau infoin juga nih buat Sobat Link aja semuanya yang lagi pada nonton acara hari ini. Kita juga mau bagi-bagi berkah Ramadan nih untuk Sobat Link aja. Ada saldo Link aja senilai Rp300.000 untuk 3 orang pemenangnya yang akan dibagi masing-masing Rp100.000. Dan cara dapetinnya itu gampang banget. Jadi Sobat Link aja cuma tinggal follow @linkaja di Instagram dan juga @layanansyariahlink-aja. Nanti terus share juga di kolom komen tentang bagaimana caranya bersyukur di Ramadan kali ini versinya Sobat Link aja. Jangan lupa pakai hashtagnya, yaitu adalah lengkapnya Ramadan. Nah, yang tadi kita udah sapa Kang Ronald yang hari ini udah bergabung sama kita. Kang. Ya. Seneng banget akhirnya ngobrol lagi sama Kang Ronald. Kalau ngobrol sama Kang, terakhir tuh tahun kemarin kita sempat ngobrol ini juga kan ya, ngobrol masalah Ramadan juga tuh. Iya. Nah, kalau ngobrolin masalah Ramadan sama Kang Onal nih, kalau kita lihat kan Kang Onal sebagai seorang penyiar radio, terus sekarang aktif nge-MC TV, masih nggak sih? Masih, malah di Ramadan ini ada program Ramadan buat saya. Ada program Ramadan juga untuk Kang Onal ya? Iya. Terus moge juga, jadi sebenarnya nih mau di arahnya tuh mau ke yang mana sih Onal nih? Kan saya ini adalah Ronald Surapraja, artis serba bisa dengan harga bersaing. Jadi kalau kerjaan sih apa aja, maksudnya gini, saya ini adalah seniman. Seniman itu pekerja seni di mana medianya nggak boleh dibatasi. Ketika saya di radio, saya public speaking. Di atas panggung public speaking. Ketika saya menulis, saya menulis. Ketika saya bikin album musik, ya. Ketika apapun, ketika saya mendesain baju, apapun gitu loh. Jadi media seorang seniman nggak boleh dibatasi. Kebetulan saya sukanya banyak, berani mencoba, gagal ya nggak apa-apa, coba lagi. Gitu aja sebetulnya. Jadi siaran suka, syuting suka, nge-MC suka, bikin lagu suka, bikin scoring film suka, ngedesain baju juga suka. Apa, nggak ada yang larang kan? Nggak boleh dong usaha-usaha saya. Gitu, mikir gitu. Yang penting mah dibayar ya, kalau yang bisnis malah belum balik modal sih, masih ya curhat gimana sih? Ya karena yang bisnis kan baru kan, ya, yang bisnis baru. Ngeluncurinnya juga di masa pandemi kemarin kan? Itu adalah salah satu berkah yang gue dapetin selama pandemi. Jadi karena pandemi tahun lalu, banyak waktu dihabiskan di rumah, akhirnya jadi banyak waktu buat melakukan hal yang dulu nggak sempat dilakukan. Jadi, apalagi dulu awal-awal pandemi kan siaran pun di rumah gitu kan. Iya. Jadi setelah siaran masih ada waktu luang, masih sempat baca buku dan lain sebagainya. Gue senang baca buku, cuman dulu kalau satu buku bisa 1 bulan, 2 bulan. Sekarang satu buku seminggu, karena 3 hari udah beres gitu kan. Sampai gue menemukan satu buku yang bagus banget, dari Anne Marie Schimmel, judulnya
and Muhammad is the messenger of God. Di situ gue menemukan pesan yang indah. Akhirnya gue menemukan satu kata laulaka. Nah, nama laulaka itu yang gue bikin menjadi sebuah brand Oh, fashion. dari situ. Dari Jadi situ, dari sebuah hadis qudsi. Ya, laulaka ma khalaqtu al aflaq gitu. Aduh, maaf nih kayak orang bener aja ngasih tahu gitu kan. Jadi akhirnya karena ada waktu buat gue gambar-gambar deh. Asalnya gue bikin celana sarung. Celana sarung buat sholat Jumat ketika yang suka lo posting itu bukan sih, A? Yang kalau lo betul. Jumatan? Iya, awal-awalnya itu hanya buat Jumatan. Aku pengen sholat Jumat tuh nggak gitu aja gitu ya. Pengen keren apa ya? Pakai sarung kan suka nggak rapi ya, pakai celana bosen. Oke, celana sarung. Jadi gue ke Majestic sendiri beli kainnya, ngejahit ke tukang langganan jahit gue di Majestic. Akhirnya pakai. Sholat Jumat pertama gue pakai, gue foto, gue posting. Responnya rame. Minggu kedua, banyak yang nanyain. Minggu ketiga, Kang dijual di mana? Gue jadiin. Akhirnya Desember dirilis, sekarang udah berapa bulan sekarang? 7 bulan ya. Laulaka udah jalan. Itu dari iseng ternyata berkah pandemi, berkah Ramadan tuh. Sama ini juga lo pintar ngelihat peluang berarti, A. Kenapa gitu? Karena lo ngelihat banyak komen, berarti lo di situ ngelihat wah ada peluang gue masuk nih. Iya kan? Iya, betul. Tapi intinya adalah memang dari dulu gue tuh dilahirkan sebagai orang yang memang dekat dengan dunia kesenian, budayaan gitu kan ya. Jadi kakek, nenek memang dari dulu senang dengan seni. Nenek itu koleksi batiknya bagus-bagus banget. Nah, karena itu gue tuh mencintai kain-kain Nusantara. Kain Nusantara itu bukan berarti hanya batik ya, kayak yang aku pakai ini. Ini lurik nih, ini lurik kan. Ini lurik. Tenun juga gitu kan. Akhirnya bagaimana si batik itu nggak sebadan-badan batik kan, malah sih kalau baju batik sebadan-badan batik gitu ya, kayak bapak-bapak ya, kayak mau kondangan gitu kan. Nah, makanya kita mendesain supaya batik itu, kain-kain Nusantara itu hanya sebagai aksen saja, hanya sebagai aplikasi aja. Oke, tapi itu kan sekarang akhirnya jadi kesibukan saat ini nih, ya kan? Yang lagi difokusin di tengah siaran, di tengah acara TV, tapi bisnis juga. Cuma orang tuh penasaran dulu awal memulai karirnya Aonal tuh gimana sih? Dari Bandung kan dulu kan? Dari Bandung, pertama kali kerja profesional ya sebagai sebagai penyiar. Tahun 2000 aku udah siaran. Selesai 2005 karena harus ekstravaganza fokus di Jakarta. Dulu asalnya masih nggak dilepas tuh, siaran juga, program director juga, syuting juga. Alhamdulillah 3 bulan tipes. Tipes liver. Karena capek. Dulu kan belum ada jalan tol ya, masih jalan biasa gitu, pakai bis antar kota antar provinsi ke Kampung Rambutan. Syuting selesai jam 1 malam, jam 6 pagi udah siaran di Bandung. Wah, 3 bulan liver. Ampun, aku udah selesai. 2004 ekstravaganza, 2005 resign, 2008 siaran lagi di Jakarta sampai hari ini. Gitu awalnya. Awalnya tuh emang dari situ ya. Tapi gimana sih orang tuh bisa tahu kemampuan dirinya gitu loh? Kan orang tuh banyak yang nggak tahu kemampuan diri gue apa, sampai akhirnya dia lupa untuk bersyukur kalau ternyata tuh gue tuh punya kemampuan ini. Nah ini kan inline banget nih sama topik kita hari ini, supaya kita bisa tetap aktif dan produktif di saat Ramadan, apalagi di masa pandemi kayak gini kan. Harus banget nih kita dituntut untuk ngeluarin kemampuan kita. Aonal dulu gimana caranya supaya bisa tahu kemampuan dalam dirinya? Kenalan sama diri sendiri. Nah gimana tuh caranya? Itu ajaran dari filsuf zaman Yunani kuno, Socrates. Pernah dengar Socrates? Ya. Socrates ribuan tahun yang lalu pernah bilang, gnoti soton, know thyself, know yourself, kenali diri kamu. Ini adalah sebuah konsep yang semua orang harus melakukannya, mengenali diri sendiri. Banyak orang yang nggak kenal sama dirinya, akhirnya dia nggak tahu potensinya, dia nggak tahu kelebihannya, dia nggak tahu kekurangannya. Gitu loh. Nah, gue udah melakukan pengenalan diri sendiri ini bertahun-tahun lalu. Sehingga akhirnya ketika gue terjun ke dunia profesional, gue tahu apa yang harus gue lakukan. Apa kekuatan gue, apa kelebihan gue tonjolkan. Apa kekurangan gue tutup. Atau lebih baik diperbaiki. Itulah kenapa dulu waktu awal karir, gue merasa secara bentuk gue biasa aja, cenderung tidak asik, pendek. Terus ya gitulah, bukan badan model. Makanya nggak jadi model. Tapi gue merasa gue punya kemampuan verbal, kata-kata, makanya gue jadi penyiar. Ketika masuk ekstravaganza, gue tahu gue ini bukan tipe orang yang kalau orang keluar langsung ketawa. Gue bukan Aming atau Tora. Aming atau Tora itu striker.
kalau dalam istilah sepak bola. Nah. Tapi gue tahu Aming sama Tora itu striker yang dia keluar aja orang pasti ketawa. Gue memposisikan sebagai gelandang. Gue playmaker. Karena sejago-jagonya striker, nggak dioper, nggak dikasih assist sama playmaker, mereka nggak bisa bikin gol. Itulah kenapa di Extravaganza, gue memilih menjadi playmaker yang menghafalkan semua skrip. Gue tahu, gue nggak jelek kayak Aming, nggak ganteng kayak Tora. Istilahnya gitu kan, jelek banget, ganteng banget. Gue tengah-tengah aja. Fisik nggak menarik, gue nggak bisa acting bodoh, gue nggak mau menghina fisik orang. Akhirnya apa? Gue merasa, ya Tuhan makasih Engkau telah memberikan kepadaku kemampuan menghafal yang tinggi. Sehingga akhirnya gue merasa kemampuan gue adalah menghafal. Kemampuan gue adalah mengatur durasi. Kemampuan gue adalah mengatur plot. Kekurangan gue apa? Fisik, karena gue biasa-biasa aja. Itu gue tutupin, kemampuan itu gue naikin. Akhirnya, Extravaganza itu gue bilang sebagai suatu tim sepak bola di mana jelas mana striker, mana playmaker, mana back. Gua playmaker, mengatur serangan, bisa. Ngegolin, bisa juga. Tapi bukan fungsi utama gue. Gitu loh, Hil. Karena kenal diri sendiri dulu. Jadi emang lu tuh tahu ya positioning lu tuh di mana gitu ya, A, ya? Ya, iya. Ketika sekarang, zaman sudah bergeser, sejak dulu Extravaganza, gua pun tetap harus mengikuti zaman. Tapi konsep mengenal diri sendiri itu tidak pernah salah, nggak relevan. Seiring waktu kelebihan kita bertambah, seiring waktu kelemahan kita juga bertambah. Tambah tua. Benar. Tambah tua. Kamu tuh tambah tua. Oke, ada pendatang baru, kompetitor lebih muda. Mohon maaf, lebih murah. Ya kan? Itu kelebihan mereka. Kekurangan saya sudah tua. Mungkin tidak semenarik mereka. Tapi saya harus bilang, kelebihan saya apa? Jam terbang, pengalaman. Ayo. Oke. Iya. Nah, gimana? Ngakalin jualannya itu gitu loh, Hil. Kenapa harganya sebegini? Jam terbang saya sudah 20 tahun lebih. Gitu loh. Kelebihan saya segini. Ya gimana caranya lah kamu bisa menjual dalam tanda kutip kelebihan kamu dan menutupi kekurangan atau memperbaiki kekurangan kamu. Gitu loh, Hil. Nah, salah satu hal yang positif yang diambil sama Aonal ini ya, teman-teman Sobat Link aja, ketika di masa pandemi, orang lagi aktif-aktifnya gitu kan ya, terus tiba-tiba kita dikungkung di rumah doang, kita kena PSBB dan segala macamnya. Tapi akhirnya Kang Ronald ini melihat sebuah peluang dari apa yang dipunya dari dalam dirinya kan, dan akhirnya di Ramadan kemarin itu Kang Ronald ngeluarin brand Laulaka ya. Itu di launching Laulaka itu, dan akhirnya alhamdulillah sekarang banyak dipakai sama orang-orang juga. Nah, itulah yang akhirnya bisa membedakan dari tahun lalu sama tahun sekarang. Kalau tahun lalu itu mungkin masih persiapan, tahun sekarang udah running bisnisnya. Nah, perbedaan apalagi sih Kang Ronald yang dirasakan dari tahun kemarin sama tahun sekarang? Karena kan tahun kemarin kita baru-barunya PSBB banget kan? Iya. Yang pertama, Laulaka udah jalan. Ini aku sambil ngobrol sama kamu, sambil approval iklan. Jadi Laulaka memberanikan diri di bulan Ramadan ini, April, bulan perempuan, akhirnya kami membuat pakaian perempuan. Akhirnya, karena merasa dulu, kita laki-laki aja deh, karena yang ngajain juga cowok-cowok. Ternyata nggak bisa soal belanja sama perempuan, harus ada. Jadi kalaupun ketemu sama pelanggan di toko offline kami, di Plaza Senayan, atau di marketplace, tetap cowok tetap bagus ya. Bagus nggak mah? Tetap ke mamahnya dulu, ke istrinya dulu gitu kan. Permintaan banyak, akhirnya itu yang pertama, yaitu dia. Tinggal kalau dulu ngebangun, sekarang membesarkan Laulaka. Yang kedua, motoran. Diistirahatkan dahulu itu, karena kalau motoran sama prediksi lebih banyak dosanya, lebih banyak mudorotnya, mulut. Kalaupun gua diem, telinga kan nggak bisa ditutup gitu kan, pasti ngedenger gitu. Jadi sepakat bulan puasa jangan motoran dulu sama prediksi, banyak dosanya. Ya.
eh gua apa ya? Jadi dua Ramadan ini selama pandemi membuat spiritualitas gua meningkat sekali. Gitu kan. Jujur nih Hil, belum pernah gue se semangat itu baca Al-Quran. I see, oke. Jadi gue pun takjub gitu sampai tahun lalu belum begini. Tahun lalu belum. Meskipun merasa udah meningkat. Tapi tahun lalu bukannya sempat hatam? Tidak hatamnya tidak di bulan Ramadan. Lewat. Oh, I see. Oke. Lewat gitu loh. Nah, Nah ini udah setengah jalan nih. Jadi insya Allah Ramadan tahun ini hatam. Dan apa ya? Belum pernah dalam usia gue yang sekarang, gue udah 40 tahun lebih, belum pernah punya semangat berkelakuan yang baik seperti tahun ini. Itu triggernya apa, sebenarnya? Triggernya karena refleksi ke belakang. Jadi memang benar usia 40 itu usia yang paling khusus dimension sama Nabi Muhammad pun, di Al-Quran pun ada. 40 tahun, life begin at 40 itu benar. Jadi pencerahan itu datang di usia 40. 41, 42, nah tahun itu kan gua 44, jadi sudah melewati 4 tahun. Ini memang grafiknya naik terus. Ini kalau boleh ngeliatin ya di depan gue, isinya buku agama semua. Gua liatin dikit ya. Boleh. Ini buku agama semua. Itu yang ditumpuk? Ya, ini. Belum yang ini juga. Ini juga. Iya sih. Jadi, kan lu sering posting juga kan, A? Iya, dan semakin cepat gitu. Selesainya tuh cepat banget gitu. Jadi ternyata sempat menyelesaikan di antara syuting, di antara siaran gitu. Cuman sekarang yang buku-buku ini tak geser dikit dulu, ngasih fokus ke hatam dulu deh, itu deh gitu. Selama Ramadan ini ya? Selama Ramadan supaya kejar mau hatam. Mudah-mudahan terkejar. Karena kalau misalnya iya, akan jadi pencapaian pertama kali. Bayangkan, pertama kali, belum pernah gue malu sebetulnya. Nggak apa-apa, yang penting mulai daripada nggak sama. I know. Tapi kan kadang melihat video ada anak kecil yang hafiz Quran. Iya benar. Ya Allah, jangankan 30 juz hafal. Juz 30 aja, saya nggak hafal. Gitu ya, jadi ayah belajar betul. Kata saya bilang, nggak ada waktu yang telat buat belajar. Insya Allah ya, Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Gitu sih. Tapi kan sekarang tuh ibaratnya lu punya KPI nih. KPI-nya adalah lu pengen hatam Quran di bulan Ramadan ini kan. Nah, sedangkan kegiatan lu nih banyak, A. Lu tuh ada nge-MC, ada syuting, terus juga podcast dan segala macamnya kegiatan, ngurus bisnis juga. Tapi ini kan butuh spending waktu yang lumayan juga gitu untuk menghatamkan Al-Quran. Nah, gimana cara Kang Ronald untuk ngebagi waktunya gitu. Karena banyak banget nih Sobat Link aja yang mungkin bertanya, gue tuh masih susah loh ngebagi waktu. Nah ini kan dari orang-orang sukses yang kita ajak ngobrol di sini, kita pengen tahu nih. Gimana sih, A? Niat. Udah kembali ke situ. Jawabannya satu kata, niat. Kamu niat nggak? Oke. Sibuk gue, kata orang gue sibuk. Sebanyak-banyaknya jam kerja gue, lebih banyak waktu luangnya. Masa sih? Karena iya. Atau mungkin gue sudah mencapai tahap bisa membagi waktu kali ya. Atau mungkin gue nyampe ke sana karena ada beberapa profesi yang kadang belum bisa membuat kita memiliki time freedom. Mungkin ya Hil ya. Mungkin gue udah mencapai fase di mana gue bisa punya time freedom. Di mana yang fix itu kan hanya siaran radio, sisanya syuting. Dan syuting gua tuh semuanya sudah selesai maksimal jam 4 sore. Gua selalu buka puasa di rumah.
Gua Wow. selalu sholat 5 waktu di rumah. Kalau nggak ada di rumah sama anak-anak. Bisa, Wow. bisa. Terus kalau soal baca Al-Quran, di tas aku ada Al-Quran yang gede. Kalaupun Ah, lagi nggak ke bawah, di handphone kan ada digital. iya benar. Nggak masalah, niat. Ternyata bisa. Dan kalau lagi datang niatnya, Hmm. bisa 2 jam tuh nggak berhenti ngaji tuh. Sampai capek. Raham tuh capek banget, capek banget. Hmm. Tapi ya, saya udah niat gitu. Ya udah, nikmatin aja. Niat Mohon sama maaf ya, ini kayak orang menggurui, tapi ini yang gua alamin gitu, yang gua rasain gitu ya. ini sharing, nggak Ya menggurui. maksudnya kesannya takut kayak orang bener aja gitu. Ya, tapi itu yang gua alamin gitu loh. Gitu. Iya, iya, iya. Dan itu emang emang kelihatan sih Sobat Link aja. Jadi emang orang tuh kalau emang kita udah niat dan kita tuh komit dan kita konsisten juga, itu akan gampang dijalaninnya. Tapi kalau cuma sekedar niat doang mah nggak akan jalan juga kan, Iya, niat memang yang pertama, tapi kan masa nggak ada actionnya, harus ada actionnya gitu. Itu Eh, dia. eh, apa ada buku tuh gua lihat di toko buku bagus tuh, ubah lelah jadi lillah. Wih, keren banget tuh. Oh iya, 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 iya. Ubah lelah jadi lillah, Eh, bagus eh, eh. gitu. Jadi ya apa ya, mungkin gua sih berharap di sisa usia gua ini tuh terus kesalahan-kesalahan gue yang pernah gue lakuin dulu-dulu gitu kan Hmm. ya, lebih banyak mensyukuri nikmat hidup, mensyukuri segala sesuatu yang Allah berikan, yang dulu mungkin gue agak sedikit lupa, terlena oleh nikmatnya dunia sampai lupa mengucapkan syukur kepada yang menciptakan dunia. Nah, itu yang paling penting. Kan kita bersyukur. Kita tuh harus banget bersyukur menyadari apa yang sudah kita dapati gitu dan akhirnya kita syukuri gitu kan. Apalagi di momen Ramadan ini. Ya, Nah, Kang Ronald sendiri sekarang di momen Ramadan kan akhirnya punya waktu luang yang banyak untuk bisa menghatamkan Al-Qur'an. Jadi emang setuju ya kalau dibilang Ramadan itu dekat banget sama kata bersyukur supaya kita lebih banyak bersyukurnya gitu kan. sangat. Tapi harapannya bersyukur tidak hanya kita lakukan di bulan Ramadan. Hmm. Maaf, ini baru aja syuting. Baru aja pulang syuting dari Metro TV, ketemu sama Pak Quraisy, sama Ustaz Ad Latif. Jadi intinya begini, yang gue ingat dari guru-guru gue itu. Kan di bulan Ramadan tuh Allah mengobral anugerah, mengobral pahala, ya, Ah, ah, sekaligus mengobral ampunan. mm-mm. Gitu kan. Ayo banyakin di sini. Masalahnya, habis Ramadan gitu nggak? Hmm, Berbuat baik mah gampang. hmm, Yang susah berbuat baik yang berkesinambungan. Itu tadi kata Pak Ali Nurdin. oke. Jadi kalau menurut saya, bersyukur itu harus. Tapi bersyukur jangan hanya ucapan Alhamdulillah. Gampang itu mah. Nah, Bersyukur bukan hanya ucapan Alhamdulillah. Bersyukur itu sikap. Bersyukur itu gaya hidup. Bersyukur itu cara berpikir. Jadi oke. lebih dari sekedar ucapan aja. Kalau Hmm, bersyukur udah jadi sikap, udah jadi gaya hidup, udah jadi berpikir, otomatis jadi bagian dari kita. Dan hmm, gue percaya, semakin banyak kita bersyukur, hmm. semakin banyak hal yang bisa kita syukuri. Semakin banyak hal yang akan kita syukuri di masa-masa mendatang. Benar sih, itu jadi Hah? jadi kayak nyalur gitu ya. Oh iya, karena Ngerembet. salah satu doa yang pasti gue sebutin di setiap habis sholat adalah, ya Allah, kan sebelum dalam aku diajarin ada berdoa nih sama ustadz-ustadzku gitu kalau misalnya mau berdoa. Hmm, Sebelum minta sama Allah, puji dulu dong Allahnya. hmm. Lu mah baru belum apa-apa, ya Allah, minta uang yang banyak, minta karya yang bagus. Nggak sopan. Di mana-mana kalau kita mau minta sesuatu kan dipuji-puji dulu dong, disanjung dulu Iya, dong. iya Ya dong. kan? Aku selalu gitu jadi sebelum aku minta sesuatu sama Allah, aku selalu bilang, ya Allah, terima kasih untuk semua nikmat-Mu yang telah Engkau beri. Ini copyright yang sama yang gua sebutkan setiap hari ya. Ah, Ya ah. Allah,
Terima kasih untuk semua nikmat dan anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami sekeluarga sampai dengan hari ini. Nikmat akan iman dan Islam, nikmat akan kesehatan, akan keluarga, akan pekerjaan, akan penghasilan, akan harta benda, dan semua nikmat yang telah Kau berikan kepada kami yang tak bisa kusebutkan satu demi satu, sedemikian banyaknya. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kami sebagai bagian dari hamba-Mu yang bersyukur nikmat-Mu setiap saat, yang akan Kau tambah nikmatnya. Amin, Rabbal Alamin. Itu kalimat yang sama soalnya. Itu setiap itu habis itu disebutkan baru minta maaf, ya Allah aku banyak dosa, mohon maaf, baru ya Allah minta ini boleh enggak. Jadi belum apa-apa tuh syukurin dulu. Iya benar, sesuai Gitu dengan loh. apa yang kita bicarain, bahwa bersyukur itu emang nomor satu. Terus pagi ini bangun tidur, apa yang pertama kali disyukurin sama Aonal? Masih bisa hidup. Tuh kan, masih bisa hidup aja tuh kita harus mensyukuri itu. Iya, karena kan kalau kita nggak tahu usia kita kapan, diudahaninnya gitu ya. Orang yang meninggal kemarin itu sama kayak kita. Dia optimis besok masih bisa bangun pagi. Padahal udah dipanggil gitu ya. Orang yang meninggal kemarin mikirnya sama, besok gua bangun. Enggak. Iya benar. Gitu ya. Jadi serem loh. Begitu ngomong itu. Soalnya gua baru baca ini. Gue jadi Ini langsung mikir, Ada buku keren banget bikinannya Pak Komarudin Hidayat. Apa tuh bukunya? Psikologi Kematian. Ya Allah, kematian aja ada psikologinya. Iya, mengubah ketakutan menjadi optimisme. Nggak usah takut sama kematian, karena kematian adalah partner dari kehidupan. Banyak orang bilang, kamu punya bekal hidup apa? Hidup cuma 65 tahun. Harusnya kamu punya bekal mati apa? Lebih panjang, abadi, gitu loh. Asalnya aku juga takut baca buku ini, Hil. Takut. Tapi akhirnya ketika baca udah nggak takut lagi ya? Jadi optimis. Tapi kan optimis itu kan harus diperjuangkan. Optimis nggak tiba-tiba datang. Optimis harus punya bekal. Nggak boleh nekat. Lu main mati aja kayak punya bekal gitu loh. Kalau kita udah punya persiapan, perbekalan, tahu modalnya, insya Allah takut pada pasti datang. Tapi jadi optimis. Bukan berarti jadi sotoy juga ya. Iya benar. Nah itu dia tadi, optimis itu kan berarti harus benar-benar dikejar gitu kan ya. Artinya harus kita jalani dan kita lakuin. Ya. Nah ini juga buat Sobat Link aja yang lagi pada mendengarkan, yang menonton acara sore hari ini gitu kan ya. Optimis juga dong, bisa dapetin saldo Link aja totalnya senilai Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Caranya gimana? Gampang, ikutin aja dulu. Nggak ada yang susah kalau mau ngikutin mah. Jangan tiba-tiba dikasih tahu peraturannya terus, susah, males ikutan. Orang kan banyak kan gitu kan, ya. Padahal orang cuman disuruh nulis di kolom komentar begini doang. Gimana caranya bersyukur di Ramadan ini, versinya Sobat Link aja. Gampang, terus tambahin hashtagnya lengkapnya Ramadan. Sama kita mau nginfoin juga nih, selama Ramadan ini itu banyak banget promo Ramadan yang bisa didapetin nih sama Sobat Link aja. Ada promo Ramadan di Link aja itu, dan layanan syariah Link aja sampai dengan Rp350.000. Apalagi dengan layanan syariah Link aja, ini udah dapat sertifikasi halal dari DSN MUI, dan juga dijamin sudah sesuai dengan syariat Islam. Jadi tenang banget nih. Insya Allah semua transaksinya bisa membawa berkah untuk semua, dan info selengkapnya teman-teman itu bisa cek aja di aplikasinya Link aja dan juga layanan syariah Link aja. Atau kalau mau gampang gini, buka Instagram @linkaja atau Instagramnya @layanansyariahlink-aja. Itu di follow juga. Yang pasti di Ramadan kali ini kita mau bikin gampang dan kita mau bikin lengkap lagi Ramadannya Sobat Link aja. Kayak misalkan di Link aja teman-teman mau apa? Mau bayar Grab, mau bayar Gojek, pesan GoFood, GrabFood, belanja di Tokopedia, Blibli dan segala macamnya, mau bayar listrik, air dan segala macamnya, bisa. Sedekah aja itu bisa dilakukan di Link aja. Makanya kita kemas itu semua dengan hashtag lengkapnya Ramadan. Jadi makin lengkap lagi tuh, ya kan? Yoi. Nah itu adalah salah satu hal yang patut disyukuri juga. Dan Aonal ini ternyata siaran radio kan udah belasan tahun, ya kan?
Iya. Pernah kepikir nggak sih kayak gue udah nih, masa gue di radio udah nih, apakah gue harus coba yang lain atau radio emang sampai kapanpun nggak akan pernah mau ditinggalin? Oh, terpikir sih. Eh, Aku tuh tahun ini di radio tuh 13 tahun. Oke. 13 tahun dan ternyata pas ditanya banyak yang lebih lama dari itu ternyata. Gue Emang tanya temen Rico kita di Ceper. kantor lebih senior. Iya, penyiar kayak Rico Ceper. Rico Ceper udah berapa belas tahun, lebih banyak dari gue aja gitu kan. Salah satu hal yang gue syukuri juga adalah itu. Kerja sebagai penyiar radio. Eh, Atau sebagai apapun, kerjaan gue lah pokoknya. hmm, Yang gue syukuri adalah gue mengerjakan hobi gue gitu loh. hmm. My passion is my paycheck. Asik. My passion is my paycheck, yoi. Jadi jujur gue tidak pernah merasakan kerjaan gue sebagai kerja, mau sebagai penyiar radio, sebagai presenter TV, host, MC, moderator, penulis buku, ngurusin kantor Laulaka ngedesain baju, ngurusin kantor rooftop sound, bikin jingle iklan atau scoring film. Iya. Semuanya gue suka dan semuanya gue nggak merasa gue kerja. Kalau misalnya gue disuruh ngerjain akuntansi, baru gue ngerasa karena gue nggak bisa gitu ya. Tapi alhamdulillah Tuhan mah baik. Kayul gitu loh. Seolah Ronald ngerjain akuntansi. Kecil kemungkinan. Jadi ya itu hal yang gue syukuri. Mungkin nggak semua orang seberuntung gue gitu bisa mengerjakan apa yang disukai. Jadi ya tiap hari kerja kayak main. Gitu loh. Oke. Dan kadang suka nanya gitu loh, Yul, emang orang masih mau dengerin gue siaran gitu ketika dibikin survei, klien masih senang, pendengar masih senang. Kasih nyaho Apa? Itu orang masih banyak yang suka nanya, emang masih banyak yang dengerin radio gitu-gitu. Nah itu dia gitu loh. Video kill the radio star dulu kata The Bugle. Iya bener. Yang mati siapa? MTV. Ya kan? Itu kan video klip pertama di MTV kan? Iya. Video kill the radio star. Radionya masih ada, MTV-nya udah koit. Ada sih, cuman udah nggak rame reality show. Terus radio masih ada, radio meskipun sekarang ada banyak pesaing karena new media ini, tapi radio beda. Radio bukan podcast, radio bukan apa namanya tuh yang Clubhouse ya, radio bukan platform musik digital, beda, ada sentuhan penyiar di sana, ada sentuhan manusianya karena oke, kita dengerin lagu bisa lewat platform musik digital dengan artificial intelligence-nya. Percayalah, sepinter-pinternya artificial intelligence lebih hebat intelijen ciptaan Tuhan. Dan itu adanya di penyiar, adanya di music director, adanya di program director. Mau ngadu berapa kapasitasnya, nggak akan lebih gede kapasitas komputer sama kapasitas otak manusia. Jadi itulah yang membuat gue merasa siaran toh tidak mengganggu jam gue kerja pagi-pagi kan 6-10, syuting gue kebanyakan siang, klien happy. Beban itu nggak sih dengan jam siaran pagi? Kan belasan tahun siaran pagi itu, Justru gue akan menjadi beban kalau udah nggak siaran pagi. Gue kan bangun pagi tiap hari, 4:30 bangun, sholat subuh. Kalau nggak siaran gue bingung ngapain ya. Jadi ya memang bangun pagi, nikmat bangun pagi gitu kan. Jadi ya toh selama. Tapi kalau misalnya besok lusa gue disuruh udahan siaran sama kantor ya gue udahan. Oke, nggak apa-apa. Mungkin saatnya gue untuk mencoba tantangan baru gitu kan ya. Tapi ya selama ini belum ada alasan gue untuk udahan dulu. Ya klien happy, pendengar suka, bos-bos juga nggak masalah, kerjanya menyenangkan. Lanjut terus. Dan yang uniknya dari seorang Kang Ronald ini adalah sekarang di bulan Ramadan ini nih Sobat Link aja. Kalau malam mau tidur itu selalu berbagi kerjaan sama istrinya. Ya kan? Itu tiap malam nyapu ngepel. Iya, kita udah Sumbang. Waduh, kamu lihat Instagram ya?
Iyalah. Iya. Kita udah lama banget nggak punya mbak. Dari anak kecil tuh kita udah sepakat hidup berempat aja di rumah, segala sesuatu diselesaikan berempat. Jadi ya urusan rumah tangga ya dibagi, ngepel sama nyapu, malam tuh gantian aku sama istri. Istri lebih banyak nyapu, ngepel, nyetrika. Aku nggak suka nyetrika soalnya panas. Iya asli, Kalau capek. yang urusan sama air gue nyuci piring gitu kan, ngepel. Pokoknya ada airnya gue gitu kan. Jadi ya urusan anak juga kayak nyiapin makan, gantian aja itu semuanya. Sekarang juga seru kalau misalnya sahur, nyiapin sahur gitu kan, ya gantian bagi tugas aja gitu. Ternyata bisa banget hidup tanpa asisten rumah tangga, dan itu malah membuat keluarga kami lebih akrab, lebih guyup, anak-anak jadi punya tanggung jawab, nggak sedikit-sedikit mbak gitu kan ya. Itu hal yang gue syukuri juga tuh, punya anak-anak yang ternyata bisa dididik dan diajak untuk mandiri. Tapi bagi waktu tetap aman ya? Aman ya, aman, kejar semuanya. Kekejar semuanya. Itu Top. hal yang gue syukuri juga tuh, gue bisa bagi waktu, ternyata bisa gue gitu, bisa banget. Dan gue nggak pernah memberikan anak-anak gue waktu sisa ya. Nah, gue menjadikan ketemu sama anak-anak, istri, sebagai salah satu agenda kerja. Tidak kalah pentingnya dengan kerja mencari rezeki. Nah, mereka rezeki gue yang paling besar malah keluarga. Gitu. Jadi kalau dikasih list prioritas untuk bersyukur, pertama udah pasti kan sama Allah gitu kan ya. Tapi kalau dari orang, itu siapa yang sosok yang Kang Ronald paling bersyukur gitu ada di hidup Kang Ronald? Ya keluarga lah, keluarga ring satu lah. Ring satu itu ya orang tua, anak istri. Itu orang-orang yang nggak pernah lepas disebutkan doa dalam setiap doa gitu. Yang pasti disebutkan yaitu orang tua, istri, baru lebarannya kan adik, keponakan, teman-teman, dan sebagainya. Ya, alasan gua ada hidup, datangnya rezeki ya mungkin buat mereka juga gitu. Iya benar. Ya. Nah, untuk nutup nih semua nih obrolan kita dari tadi, kita dapat makna bersyukur dari seorang Ronald Surapraja nih banyak banget sebenarnya. Cuma ada nggak pesan khusus untuk Sobat Link aja yang lagi pada nonton dari Ronald tentang bersyukur gitu, Banyak orang yang menderita. Banyak orang yang merasa menderita. Beda ya, banyak orang yang menderita sama merasa menderita. Banyak orang yang merasa menderita bukan dari kurangnya karunia, bukan dari kurangnya harta, tapi dari kurangnya bersyukur. Silakan itu merefleksikan saja, introspeksi saja ke diri sendiri masing-masing, gitu. Merasa menderita bukan kurang karunia, kurang bersyukur. Itu aja dari saya, Mak. Karena bagaimana kita bisa mensyukuri yang sedikit, gini. Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, dia tidak akan bisa mensyukuri yang banyak. Gitu loh. Ya benar-benar, setuju. Jadi syukuri dulu yang sedikit ini gitu loh. Gitu loh, iya. Jadi sekali lagi mohon maaf, ini bukan ngajarin, cuman seiring pertambahan usia, ia dapat pencerahan-pencerahan lah. Makanya ini kelihatan putih-putih nggak, Hil? Kelihatan. Ya, kumis putih, jenggot putih, rambut putih, itu namanya bukan uban. Apa tapi dong? Wisdom hair. Asik. Rambut kebijaksanaan. Jangan ditutup, biarkan. Karena saya bangga, jadi di belakang putih-putih di kumis, di jenggot, di rambut, ada perjalanan puluhan tahun, pengalaman puluhan tahun, jam terbang puluhan tahun, yang merupakan bukti sama orang-orang ke diri sendiri bahwa saya sudah mengalami banyak hal, dan kalau misalnya dianggap bermanfaat, isi kepala saya, sok saya mau share. Tuh, ya. Berarti bule-bule banyak yang udah punya wisdom hair ya? Emang bule itu mah rambutnya.
Anyway, buat Sobat Link aja yang dari tadi udah pada ikutan komen juga ya di Instagramnya @linkaja. Jangan juga pengumuman kuisnya hari ini akan diumumkan di story-nya Link aja. Nah, dicek lagi siapa tahu kamu yang jadi pemenangnya. Dan jangan lupa stay tune terus di Instagramnya @linkaja dan juga @layanan_syariah_link_aja. Karena kita bakalan live lagi seperti ini setiap harinya selama bulan Ramadan. Dan akan selalu berbagi-bagi berkah Ramadan untuk Sobat Link aja yang lagi pada menonton hari ini ya. Yang pastinya bakalan ngebahas topik yang seru juga. Makanya stay tune terus di aplikasinya @linkaja, di Instagramnya, di Instagramnya @linkaja dan juga @layanan_syariah_link_aja. Kang Ronald Surapraja, terima kasih banyak atas waktunya di tengah kesibukan. Sama-sama, Sahil. Atur nuhun, ilmunya banyak banget. Insya Allah kita yang ngedengerin bisa dapat pelajaran hidup dari apa yang disampaikan sama Kang Ronald juga. Amin. Amin. Terima kasih juga buat Sobat Link aja yang udah pada nonton hari ini. Jangan lupa besok live lagi ya. Oke? Sahil Mulahela pamit, Kang Ronald Surapraja juga pamit. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Aman, A? Kalian aman nggak? Kan gue tinggal ngomong. Aman. Aman, Kang.